Sebagai menantu Raja Sunda, membuat Sanjaya leluasa memainkan peran politiknya. Niat jahat pun muncul dengan keinginannya untuk balas dendam pada Purbasora yang telah merebut kekuasaan dari terah keluarganya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Wulan. Selamat datang buat kamu yang baru menemukan channel ini. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mendukung channel ini untuk terus berkembang. Kali ini aku akan menceritakan tentang sejarah masa lampau, tentang silsilah dari kerajaan Mataram kuno, juga silsilah dari Wangsa Sanjaya. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus ya. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk terus dukung channel ini supaya bisa semakin berkembang. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Sejarah Kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kerajaan Mataram kuno berdirinya erat kaitannya dengan peran Sanjaya dan Sana. Sana yang dikenal juga dengan nama Sena atau Prabu Broto Senawa adalah penguasa dari Kerajaan Galuh. Setelah 10 tahun berkuasa di Kerajaan Galuh sebagai raja, karena sering terjadi pemberontakan pada masa pemerintahannya, akhirnya Sena pun turun tahta. Berbagai pemberontakan dan kekacauan yang terjadi bertujuan untuk melengsarkan Raja Sana dari tahtanya di bawah pimpinan Purbasora. Purbasora sendiri adalah paman dari Sanjaya. Sanjaya adalah putra dari Sanaha yang merupakan saudari perempuan, satu ayah beda ibu, sekaligus istri dari Raja Sana. Sanjaya akhirnya menikah dengan Putri Tarusbawa, seorang Raja Sunda. Karena antara Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda memiliki suatu keterikatan yang baik, karena dulunya sama-sama merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanegara. Sebagai menantu Raja Sunda, membuat Sanjaya leluasa memainkan peran politiknya. Niat jahat pun muncul dengan keinginannya untuk balas dendam pada Purbasora yang telah merebut kekuasaan dari terah keluarganya. Sanjaya mengutarakan keinginannya kepada Tarusbawa, meminta restu untuk merebut kembali kekuasaan di Galuh. Dan saat Sanjaya sudah naik tahta di Kerajaan Sunda, keinginan untuk menaklukkan Kerajaan Galuh semakin menjadi-jadi. Seharusnya yang berhak naik tahta adalah istri Sanjaya yang merupakan keturunan sah dari Tarusbawa. Namun karena dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin kerajaan, akhirnya kekuasaan diberikan kepada Sanjaya. Sanjaya sendiri sebenarnya naik tahta hanya untuk menggantikan tugas mertuanya yang sudah semakin menua. Sanjaya melancarkan serangan kepada Kerajaan Galuh dan Raja Purbasora, dan Sanjaya berhasil mengalahkan Purbasora dan menaklukkan Kerajaan Galuh, menguasai kembali kerajaan milik keluarganya. Namun Sanjaya lebih memilih memimpin Kerajaan Sunda, warisan dari mertuanya. Bahkan ia jugalah yang membesarkan Kalingga sebagai kerajaan bercorak Hindu-Buddha setelah Ratu Sima wafat. Di akhir abad ke-7, Sanjaya memecah kerajaan menjadi 2 bagian untuk diberikan kepada putranya. Sanjaya kemudian kembali ke Galuh dan memerintah di sana. Dan sejak itulah perkembangan kerajaan Mataram kuno dimulai.
Maka Sanjaya dikenal sebagai pendirinya kekuasaan Wangsa Sanjaya dan mendirikan kerajaan Mataram kuno. Lokasi dan letak geografis kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno awalnya berlokasi di Jawa Tengah. Pusat pemerintahannya berada di daerah yang disebut Bumi Mataram. Wilayahnya banyak dikelilingi pegunungan, di antaranya Gunung Sindoro, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Sewu, dan Gunung Lawu. Daerah tersebut juga sangat subur karena banyak dialiri sungai-sungai yaitu Sungai Progo, Sungai Bogowonto, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Elo. Silsilah Raja Mataram kuno. Tercatat dalam sejarah ada beberapa dinasti yang berkuasa di zaman Mataram kuno, yaitu dimulainya dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, dan Wangsa Isyana. Yang pertama, Rakai Sanjaya. Rakai Sanjaya adalah raja pertama yang memerintah kerajaan Mataram kuno sekitar tahun 717 hingga tahun 746 Masehi. Hal ini tertulis dalam Prasasti Mantiasih dan Prasasti Canggal. Yang kedua, Rakai Panangkaran Dyah Sangkara. Rakai Panangkaran Dyah Sangkara yang diketahui memerintah kerajaan Mataram pada tahun 746 hingga 780 Masehi. Masa kekuasaannya ditandai dengan bergairahnya pembangunan berbagai macam candi beraliran Buddha Mahayana. Candi-candi ini lokasinya berada di daerah Prambanan yang meliputi Manju Tarabanbanam dan Abayagiri Vihara. 3. Rangkai Panunggalan atau Dharanindra, atau kadang disingkat Indra saja, adalah raja berwangsa Sailendra yang berkuasa pada tahun 784 hingga tahun 803 Masehi. Namanya ditemukan dalam prasasti Kelurak dengan disertai gelar Sri Sanggrama Dananjaya. Tokoh ini dipercaya telah berhasil melebarkan wilayah kekuasaan Wangsa Sailendra sampai ke semenanjung Malaya dan daratan Indochina. Dharanindra identik dengan Sri Maharaja Rakai Panunggalan, yaitu raja ketiga kerajaan Medang, periode Jawa Tengah atau yang lazim disebut sebagai kerajaan Mataram kuno. Yang keempat, Rakai Warak Dyah Wanara yang berkuasa di Mataram pada tahun 803 hingga tahun 827 Masehi. Sejarahnya ditulis dalam Prasasti Mantiasih. Rakai Warak tidak diketahui siapa nama aslinya, karena Rakai Warak itu berarti pemimpin daerah Warak. Siapa nama aslinya tidak diketahui dengan pasti, karena peninggalan sejarah atas nama tokoh ini sangatlah minim ditemukan. Satu-satunya prasasti yang menyebut adanya tokoh bernama Rakai Warak hanyalah Prasasti Mantiasih tahun 907 Masehi yang baru ditulis puluhan tahun setelah kematiannya. Sejarawan Slamet Mulyana mengidentifikasi Rakai Warak dengan tokoh Samaragrawira. Namun identifikasi ini baru bersifat dugaan saja, yaitu dengan cara memadukan beberapa prasasti sebagai perbandingan. Dia adalah ayah dari Raja Balaputra Dewa Raja Sriwijaya. Yang kelima, Dyah Gula.
Diagula adalah Raja Mataram kuno kelima yang memerintah sekitar tahun 827 sampai dengan tahun 829 Masehi. Namanya baru diketahui setelah ditemukan prasasti Wanua Tengah III. Proses penemuan situs bersejarah ini berlokasi di Dukuh Kedunglo, Desa Gandulan, Kaloran, sekitar 4 km arah timur laut Kota Temanggung. Dan saat ini prasasti tersebut telah disimpan di Balai Arkeolog Yogyakarta. Yang keenam, Rakai Garung. Rakai Garung adalah raja kerajaan Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya dan merupakan pengganti dari Rangkai Warak yang berkuasa antara tahun 824 sampai dengan 847 Masehi. Nama Rakai Garung disebutkan dalam prasasti Wanua Tengah III sebagai raja yang memerintah sebelum Rakai Pikatan. Ia memiliki nama asli Samaratungga dan memiliki gelar Maharaja. Yang ketujuh, Rakai Pikatan Dia Saladu. Namanya ditemukan dalam prasasti Plaosan, ditulis mempunyai nama asli Empu Manuku yang memerintah pada tahun 847 hingga 855 Masehi. Karena keberhasilannya membangun pusat ibu kota baru di Mamrati Ragroib, maka ia disebut sebagai Rakai Mamprati. Istana baru ini disebut juga Maratri Pura, menggantikan ibu kota lama yaitu Mataram. Yang kedelapan, Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Berkuasa pada tahun 856 sampai dengan 884 Masehi. Rakai Kayuwangi adalah putra bungsu Rakai Pikatan yang lahir dari Permasyuri Pramodawardhani. Nama aslinya adalah Dyah Lokapala. Tertulis dalam Prasasti Wantil dan Prasasti Kuti atau Empu Lokapala yang ditulis dalam Prasasti Argapura. Prasasti Kuti 840 Masehi adalah prasasti tertua yang dikeluarkan oleh Rakai Kayuwangi. Sedangkan menurut Prasasti Wantil atau Prasasti Siwagraha tanggal 12 November 856 Masehi, diceritakan Dyah Lokapala menggantikan ayahnya yaitu Sang Jati Ningrat atau gelar Rakai Pikatan sebagai Brahmana. Pengangkatan putra bungsu sebagai raja ini didasarkan pada jasa kepahlawanannya. Dyah Loka dalam menumpas musuh ayahnya yang bermarkas di timbunan batu di atas Bukit Ratu Boko. Yang kesembilan, Dyah Takwas. Raja ke-9 di dalam sejarah kerajaan Mataram kuno adalah Dyah Takwas. Ia memiliki gelar Maharaja Dyah Guasri Jaya Kirtiwardhana. Hal tersebut disebutkan di dalam prasasti Erhangat. Dyah Takwas memimpin tidak genap setahun. Sama seperti Dyah Gula, dia juga tidak memiliki nama lungguh. Dyah Takwas berkuasa di tahun 885 Masehi. Yang ke-10, Rakai Panumwangan. Rakai Panumwangan merupakan raja ke-10 yang memimpin Mataram kuno sekitar tahun 885 hingga 887 Masehi. Nama Rakai Panumwangan disebutkan pada Prasasti Wanua Tengah III dan Prasasti Poh Dulur. Sosoknya memiliki gelar Rakai Panumwangan Dyah Dewendra. Sementara itu pada Prasasti Poh Dulur, ia disebutkan sebagai Rakai Limus Dyah Dewindra. Yang ke-11, Rakai Gurun Wangi.
Raja terakhir Kerajaan Medang atau Mataram kuno adalah Rakai Gurunwangi atau Dyah Badra. Diketahui bahwa dirinya memimpin tidak genap 1 tahun. Setelah turun tahta, kerajaan mengalami kekosongan pemerintahan hingga tahun 894 Masehi. Yang ke-12, Rakai Watu Humalang. Dyah Jabang adalah Raja Medaeng yang memerintah sekitar tahun 894 sampai 898 Masehi. Ia berkuasa setelah Rakai Gurunwangi turun tahta. Dalam Prasasti Wanua Tengah III tahun 1008 Masehi, ia memerintah antara 21 November 894 Masehi sampai dengan 10 Mei 898 Masehi. Namanya dikenal dalam Prasasti Mantiasih dan Prasasti Wanua Tengah III. Mungkin pada akhir pemerintahan Rakai Kayuwangi telah terjadi perpecahan di lingkungan Kerajaan Medang. Ke-13, Rakai Watukura Dyah Balitung. Bergelar Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Darmo Daya Mahasambu. Adalah Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah dari 9 Juni 899 Masehi sampai dengan pertengahan tahun 911 Masehi. Wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga ke Bali. Pada masa pemerintahannya, kerajaan yang dipimpinnya juga dikenal sebagai Kerajaan Galuh. Namun, bagaimana kehidupan rakyatnya pada saat itu tidak banyak diketahui. Yang ke-14, Empu Daksa. Empu Daksa adalah Raja Kerajaan Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut sebagai Kerajaan Mataram kuno, yang memerintah sekitar tahun 913 sampai tahun 919 Masehi. Bergelar Sri Maharaja Daksottama Bahu Bajra Pratipaksaksaya Utung Gawijaya. Empu Daksa naik takhta menggantikan Dyah Balitung yang merupakan saudara iparnya. Hubungan kekerabatan ini berdasarkan bukti bahwa Daksa sering disebut namanya bersamaan dengan istri Balitung dalam beberapa prasasti. Selain itu juga diperkuat dengan analisis sejarawan Bukhari terhadap berita Tiongkok dari dinasti Tang yang berbunyi Tatso Kan Hyum, atau artinya Daksa, saudara raja yang gagah berani. Dyah Balitung diperkirakan naik tahta karena menikahi putri raja sebelumnya, sehingga secara otomatis Empu Daksa pun disebut sebagai putra raja tersebut. Kemungkinan besar raja itu ialah Rakai Watu Humalang yang memerintah sebelum Balitung menurut Prasasti Mantiasih. Sedangkan menurut Prasasti Telahap, Empu Daksa adalah cucu dari Rakrian Watan Empu Tamer yang merupakan seorang istri raja yang dimakamkan di Pastika, yaitu Rakai Pikatan. Dengan demikian, Daksa dapat disebut sebagai cucu dari Rakai Pikatan. Prasasti Pelaosan yang dikeluarkan oleh Rakai Pikatan juga menyebut adanya tokoh bernama Sang Kalung Warak Empu Daksa. Nomor 15, Rakai Layang. Sepeninggal Empu Daksa, kekuasaan dilanjutkan oleh putrinya yang bernama Rakai Layang. Bergelar Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajjana Sanmatanuraga Utung Gadewa
atau disingkat Dyah Tulodhong atau Tlodong adalah Raja Medang periode Jawa Tengah atau lazim disebut Kerajaan Mataram kuno yang memerintah sekitar tahun 919 hingga 924 Masehi. Kekuasaannya berakhir setelah dikudeta oleh Rakai Sumba Dyah Wawa yang dibantu oleh Empu Sindok. Nomor 16, Rakai Sumba Dyah Wawa. Dia merupakan putra dari Rakai Kayuwangi yang berkuasa di Mataram pada tahun 924 hingga 929 Masehi. Pada prasasti Sangguran disebutkan kalau Rakai Sumba adalah seorang pengkudeta. Yang ke-17, Empu Sindok. Empu Sindok atau Sindok, dikenal juga dengan nama Dyah Sindok, adalah raja yang sangat dikenal dalam sejarah Nusantara karena meninggalkan banyak prasasti dari masa pemerintahannya. Dan karena ialah tokoh yang memindahkan pusat kekuasaan Kerajaan Medang dari bumi Mataram di Jawa bagian tengah ke Jawa bagian timur. Kemungkinan besar terjadi pada tahun 929 Masehi. Pemicu pemindahan ini memiliki dasar macam-macam. Dua dugaan yang terkuat adalah sebagai akibat dari letusan Gunung Merapi dan atau invasi dari Sriwijaya. Ia menjadi raja pertama Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah sekitar tahun 929 hingga tahun 947 Masehi. Pusat kerajaan yang baru ada di Watugaluh, di tepi Sungai Brantas. Sekarang masuk wilayah Kabupaten Jombang. Sindok juga merupakan pendiri Wangsa Isyana. Dan dengan demikian, kerajaan baru ini terkadang juga disebut sebagai Isana. Sebuah prasasti yang saat ini berada di Museum Kolkata, India, menggambarkan keturunan Sindok hingga Airlangga pada abad ke-11 Masehi. Sindok memiliki dua istri, salah satunya Sri Prameswari Dyah Kabi. Kemungkinan adalah putri Dyah Wawa, Raja Mataram sebelumnya. Dengan demikian Sindok berhasil naik tahta Mataram karena pernikahannya. Pada masa pemerintahannya, Kakawin Ramayana dan Sang Hyang Kamahayanikan dituliskan. Pemerintah Sindok kemudian digantikan oleh putrinya Sri Isana Tunggawijaya. Ke-18, Sri Isyana Tunggawijaya. Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala. Namanya menjadi dasar nama Wangsa Isyana, sebuah dinasti yang didirikan oleh rajanya Empu Sindok, raja pertama Medang periode Jawa Timur. Ia berkuasa pada tahun 947 Masehi dan tidak diketahui kapan ia turun tahta. Oleh ayahnya Empu Sindok, namanya dijadikan sebagai nama dinasti baru, yaitu Wangsa Isyana yang berkuasa. 19. Makutawangsar Wardana atau disebut Sri Makutawangsawardhana adalah raja kerajaan Medang yang memerintah sebelum tahun 990 Masehi. Setelah Sri Isyana wafat, tonggak kekuasaan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Sri Makutawangsawardhana yang berkuasa dari tahun 990 Masehi dan tidak diketahui secara pasti kapan era pemerintahannya berakhir.
Ke-20, Sri Isyana Dharma Wangsa atau disebut juga sebagai Dharma Wangsa Teguh. Memiliki gelar Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa. Raja Medang terakhir yang berkuasa di tahun 991 hingga 1016 Masehi. Dharma Wangsa Teguh disebut juga dengan Dharma Wangsa. Adalah raja terakhir Kerajaan Medang periode Jawa Timur dengan bergelar nama Abhiseka, Sri Maharaja Isyana Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikramotunggadewa. Pada saat masa pemerintahannya, Dharma Wangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya. Ia memerintah Medang pada tahun 991 hingga 1016 Masehi. Sejarah prasasti Pucangan yang dikeluarkan tahun 1041 oleh raja bernama Airlangga menyebutkan bahwa dirinya merupakan anggota keluarga dari Dharma Wangsa Teguh. Disebutkan pula bahwa Airlangga adalah putra pasangan Mahendra Datta dengan Udayana, Raja Bali dari Wangsa Warmadewa. Adapun Mahendra Datta adalah putri Makutawangsawardhana dari Wangsa Isyana. Airlangga kemudian turut menjadi menantu Dharma Wangsa setelah menikah dengan putrinya. Dharma Wangsa Teguh juga memiliki putri lain yang diperistri oleh Srijaya Bupati dari Kerajaan Sunda. Pada umumnya para sejarawan sepakat menyebutkan Dharma Wangsa Teguh sebagai putra Makutawangsawardhana. Teori ini diperkuat oleh prasasti Sirah Keting yang menyebutkan Dharma Wangsa sebagai anggota Wangsa Isyana. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan dari kerajaan Lauram. Prasasti Pucangan mengisahkan kehancuran kerajaan Medang yang dikenal dengan sebutan Mahapralaya atau kematian besar. Diceritakan, Dharma Wangsa Teguh menikahkan putrinya dengan seorang pangeran berdarah Jawa Bali yang baru berusia 16 tahun bernama Airlangga. Di tengah keramaian tersebut beserta keluarga raja yang tenggelam dalam kemewahan pesta, tiba-tiba istana diserang pasukan Haji Wurawari dari Luarang, seorang vasal kerajaan Medang. Serangan bagai air bah yang sangat sengit tersebut benar-benar menenggelamkan Medang dalam kehancuran, mengakibatkan istana Dharma Wangsa yang terletak di kota Wawatan hangus terbakar. Dharma Wangsa Teguh sendiri dan seluruh kerabat raja kehilangan nyawa dalam serangan tersebut. Sedangkan Airlangga yang merupakan menantu sekaligus keponakannya beserta putri Dharma Wangsa lolos dari maut dengan ditemani pembantunya Empu Narotama. Wafatnya Raja Dharma Wangsa serta hancurnya ibu kota Wawatan di bawah tekanan pemberontakan Luarang mengakhiri kerajaan Medang dan membuatnya jatuh dalam situasi kekacauan karena tidak adanya seorang penguasa tertinggi. Para panglima perang di setiap provinsi, daerah dan pemukiman di Jawa Tengah dan Jawa Timur memberontak dan melepaskan diri dari pemerintahan pusat Medang untuk membentuk daerah otonom atau pemerintahannya sendiri. Selanjutnya merajalela, kerusuhan, kekerasan, dan kejahatan lebih lanjut terjadi beberapa tahun setelah kejatuhan Medang hingga merusak situasi keamanan negara. 3 tahun kemudian, Airlangga tampil dengan dukungan dari para pendeta dan permintaan rakyat Medang. Dirinya membangun sebuah istana baru di Watanmas
serta mendirikan kerajaan baru yang bernama Kahuripan sebagai penerus tahta mertuanya. Keturunan Dharmawangsa yang lain menurut prasasti Sirah Keting yaitu Sri Jayawarsa, disebut juga Sri Dikjaya Resi, membangun kembali ibu kota Wawatan dan menjadi penguasanya dengan gelar Sri Jayawarsa Dikjaya Sasastro Prabu. Diperkuat juga dengan prasasti Meruak pada tahun 1186 Masehi dan prasasti Pamotoh II pada tahun 1198 Masehi. Dari prasasti Pucangan diketahui adanya perpindahan ibu kota kerajaan. Prasasti Turian menyebutkan ibu kota kerajaan Medang terletak di Tamwulang dan kemudian pindah ke Watugaluh menurut prasasti Anjuk Ladang. Kedua kota tersebut terletak di daerah Kabupaten Jombang sekarang. Sementara itu, kota Wawatan diperkirakan terletak di daerah Madiun, Magetan, sedangkan Watan Mas terletak di dekat sekitar Gunung Penanggungan. Mengenai alasan Raja Wurawari menyerang Dharmawangsa Teguh, terjadi beberapa penafsiran. Ada yang berpendapat bahwa Wurawari sakit hati karena lamarannya terhadap putri Dharmawangsa ditolak. Ada pula yang berpendapat bahwa Wurawari merupakan bawahan yang ambisius yang hendak mengambil alih kekuasaan Dharmawangsa. Prasasti Pucangan yang saat ini berada di Museum Kolkata, India, melahirkan dua versi terhadap tahun berdirinya Istana Watan Mas. Golongan pertama membaca angka tahun berupa kalimat Surya Sengkala, yaitu Locana Agni Vadane. Sedangkan golongan kedua membacanya Sasalancana Abdi Vadane. Dengan demikian, versi pertama menyebut kehancuran Istana Wawatan atau wafatnya Raja Dharmawangsa Teguh terjadi pada tahun 1007 Masehi. Sedangkan versi kedua menyebut peristiwa Mahapralaya tersebut terjadi pada tahun 1016 Masehi. Kelak setelah keruntuhan kerajaan ini, Airlangga pun membentuk sebuah kerajaan baru yang dinamakan sebagai Kerajaan Kahuripan. Demikian tadi cerita tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno dan silsilah dari Wangsa Sanjaya. Terima kasih sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita Wulan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.